Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Tulungagung. Yang saya tanyakan, sebelumnya saya tak ngomong, maksudnya zaman bulan ini kan bulan Maulid. Di mana-mana ada maulidan, ada solawatan, ada makhlul qiyam. Yang mengikuti maulid itu dari anak-anak sampai orang tua sampai nenek-nenek semua ikut merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang maksudnya itu menyanjung, memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Yang benar itu bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana caranya ruh yang membaca sholawatan itu bisa bertemu dengan ruhnya Nabi Muhammad dan akhirnya bertemu dengan sejatinya hidup. Sampun namung kalih mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati manusia itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Tingkat imannya manusia itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Kita golongan umum. Jangan disamakan dengan golongan khos. Ketika membaca sholawat memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi enggak sama. Karena kelasnya beda. Kalau di dalam kitab hikam ini cuma digolongkan menjadi dua. Ahlul hijab, ahli syuhud. Ahli hijab niku ahli hati ini terhijabi oleh wujudi makhluk. Akhirnya yang nyata iku wujudnya makhluk, wujudnya Allah itu gaib. Niki kelas kita yang ada di Ini ketika saat membaca sholawat, ending dan tujuannya itu hanya di alam mukasyafah. Pingin mendapatkan syafaat. Bahkan pingin ketemu Kanjeng. Aku tanya, syafaat, surga, pahala Kanjeng Nabi iku makhluk napa kholik? Makhluk nggih. Kita itu ending terakhirnya, terminalnya di situ kebanyakan. Sehingga ketika saat kita bersolawat, tujuan hati kita mendapatkan syafaat. Lebih-lebih bisa bertemu Kanjeng Nabi. Satu kebanggaan Pak kalau bisa bertemu Kanjeng Nabi. Baik lewat mimpi ataupun di luar mimpi. Kayak wong top. Tapi mohon maaf, iku masih makhluk. Masih makhluk. Kalau kita fair-fairan tentang syafaat itu milik sopo. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah. Apa asy-syafa'atu, syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane mutlak Pak, jami'an. Syafaat pertolongan itu hanya milik Allah. Niki Kanjeng Nabi yang disuruh berkata. Surat apa itu? Az-Zumar atau Al-Qasas? Al-Qasas 44. Iya. Quran itu.
Kanjeng Nabi yang disuruh ngomongin Kanjeng Nabi, yang menyuruh Gusti 56 Al-Qasas 56. Kul katakan Muhammad, lillahi iku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi syafaat pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Ngerti nahwu ya jelas. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Entah kok ada makalah yang mengatakan syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Umpama biar gak tawuran. Ngene lho dulur, Gusti Allah nitipno syafaat terhadap Kanjeng Nabi untuk umat. Umat yang mana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yang mengikuti, meneladani apa yang dilakukan Kanjeng wis iku. Sampai dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Jikalau jenengan betul-betul dijadikan Allah sebagai Habib, kekasih Allah, katakan Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Disuruh ngikuti, meneladani kanjeng Nabi. Mana yang diteladankan Kanjeng Nabi? Sudah jelas toh, Al-Ahzab ayat 21. Uswatun hasanah rupane iku limangkana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Jelas sudah. Nek jenengan pingin, hanya kepingin ya, bertemu Kanjeng Nabi, aku nggak bisa jamin jenengan bisa bertemu Allah, karena itu masih makhluk. Tapi jikalau nanti nyatanya jenengan bisa bertemu Allah, ya syukur. Kalau boleh saya berpendapat, kalau boleh, makhluk niku jangan Anda tuduh bisa memberikan manfaat atau mudarat. Jangan. Miturut kacamata hakikat, selain Allah itu enggak bisa nolong. Ada lagi dalam surat apa? Kalau enggak salah Az-Zumar 65 atau 65. Ya, 54. Coba ngeten. Mohon di cross check dalam Al-Qur'an. Innaka. Niki Gusti Allah. Sak temene sira Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun pada orang yang kau cintai. Niki langsung Rasulullah loh. Terus siapa yang memberikan petunjuk, kefahaman, akhirnya jenengan bisa berzikir sehingga zikir sampai bisa jedok di la ilaha illa ana. Walakinnallaha lan tetapi utawi yang bisa memberikan petunjuk iku Allah. Yahdi kang aweh petunjuk sapa Allah man terhadap orang yasha'u kang ngersakake sapa Allah inman. Nah, cuman berhubung kita Pak ya sebagai ahli hijab mesti beriman makhluke yang bisa memberikan petunjuk. Contoh nih malam ini, asalnya jenengan gak paham, terus diterangno ilmu itu lewat saya, jenengan mesti tuduhan sampean, iman sampean klason sing aweh petunjuk. Inilah batal.
Sebab kata Rasul, innama ana basarum mislukum. Saya ini sama dengan jenengan. Sumber semua petunjuk itu datangnya dari Allah, yaitu wujud urip kang sejati yang menguasai diri kita masing-masing. Coba apabila tidak ada Allah dalam diri saya, apa mungkin klason iki sok mecotot suarane? Gak bisa. Al-hijab kita golongan itu mesti melihatnya makhluk, akhirnya jatuhnya iman pada makhluk. Satu. Nomor 2, golongan hati kita sebagai manusia itu ahli syuhud, yaitu golongan yang sudah tidak terhijabi oleh selain Allah, sehingga yang wujud yang nyata dalam golongan beliau itu ahli syuhud adalah wujudnya Allah. Baru niki jenengan bisa sampai ke musyahadah. Bisa sampai ke musyahadah. Barulah di situ ketenangan jenengan akan jenengan dapatkan. Jadi Pak, kalau jenengan ini sebagai ahli syuhud, mesti ketika membaca sholawat, endingnya tidak ingin bertemu makhluk, tapi bertemu Allah, bertemu wujudnya Allah yang menguasai makhluk tadi. Sehingga inilah syafaat yang mesti jenengan terima. Pertolongan yang jenengan terima. Berbentuk apa? Berbentuknya hilangnya wujud selain Allah di dalam hati kita. Itu Allah yang menghilangkan dan atas dasar syafaatnya Allah. Selain Allah sudah lepas semuanya. Nek jenengan hanya ingin ketemu Rasulullah, cukup jenengan berzikir sir aja. Enggak usah sirul asrar. Tapi di situ nanti kita ketipu atau enggak, wallahu a'lam. Makanya enggak boleh dalam pengajaran kholwat itu untuk bertemu selain Allah, enggak boleh. Kan sudah jelas, yakfur bit tauhid, tinggalkan selain Allah yang disebut makhluk, wa yu'min billah. Ketika kau mau meninggalkan wa yu'min billah, kau pasti imanmu hanya pada Allah. Pasti kau bertemunya pada Allah. Kula mboten ngajari untuk bertemu Rasulullah lho Pak ya, wadan. Nggih mohon maaf jikalau tidak sesuai dengan permintaan pertanyaan tadi. Nek umpama jenengan hanya ingin ketemu Rasulullah aja dengan harapan nanti bisa bertemu Allah, cukup zikir sir aja. Ngaten. Tapi urusan nanti kepanggil Allah atau tidak, saya tidak menjamin. Sebab sampean buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarjullaha, barang siapa dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan tentang pertemuan itu. Jadi ayat itu tidak membahas bertemu pada selain Allah seperti Kanjeng Nabi tadi. Mekaten Pak. Nggih. Bapak sepindah lagi.